Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Menjadi kudus. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini gereja merayakan semua orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud adalah mereka yang sudah hidup mulia bersama Allah di surga. Mereka adalah orang biasa yang berjuang tanpa henti memberikan diri kepada Allah meski dalam pergumulan. Allah kita Maha Kudus. Kita dapat meneladaninya melalui berbagai cara hidup kudus. Ada imam, religius, pasangan suami istri, orang tua, anak muda, maupun anak-anak dalam aneka corak hidup mereka. Banyaknya orang kudus dalam gereja memberikan kita teladan iman dalam situasi hidup yang konkret. Sebagai satu gereja, kita menghormati dan memohon doa dari mereka untuk membantu kita bertumbuh dalam kesucian hidup. Tindakan itu kita sebut sebagai devosi. Sebagai keluarga, kita pun mempunyai orang kudus yang kita teladani. Secara mendasar, keluarga kudus Nazaret adalah teladan kita. Kekudusan tidak berarti kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi melakukan hal-hal biasa dengan iman dan kasih. Dalam berbagai kesempatan, bentuk sederhana dari kekudusan adalah bersukacita dalam pasang surut perjalanan hidup. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, pimpinlah langkah kami
agar kami senantiasa berjalan dalam kekudusan dan semangat sabda bahagia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.